Video ini bisa membuatmu menjadi suka membaca buku dan menjadi bagian dari 0,001% orang di Indonesia ini. Bayangkan, kamu bisa menjadi unggul dan menjadi satu orang spesial di atas rata-rata dibandingkan 1000 orang pada umumnya. Karena berdasarkan data bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu hanya 0,001%, pada video kali ini aku akan jelaskan kepadamu bagaimana menjadi satu orang di antara 1000 orang tadi dan menjadi orang yang suka banget membaca buku meskipun kamu itu orang yang mageran, malesan, ataupun apapun itu. Langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke poin yang pertama. Mulai dari buku yang kamu suka. Mungkin ini terkesan iya apaan sih, itu mah aku juga tahu, tapi ini efektif banget. Karena kalau kamu memulai dari sesuatu yang kamu suka itu, kamu akan lebih enjoy dan lebih flow dan lebih nikmat rasanya. Seperti aku dulu punya cerita kalau aku mulai awal-awal ya, aku itu mulai suka membaca buku mulai dari novel-novel dulu. Aku ingat banget itu yang pertama kali aku baca kalau nggak salah tentang serinya Bumi dari Terelie. Dan itu aku suka banget sampai-sampai aku bisa melupakan segala hal. Aku bisa melupakan apapun itu karena aku fokusnya cuma di membaca novel tersebut dan aku bisa masuk ke dalam dunia tersebut. Dan ketika aku membaca sesuatu yang aku suka, itu aku akan kecanduan sebagaimana aku kecanduan scrolling sosial media di sekarang ini. Kita kan tahu kan, kita biasa itu misalkan bangun tidur itu pasti kita sering banget langsung buka sosmed. Ketika kita mau tidur, yang biasa kita lakukan, kita akan scrolling untuk sosial media. Itu karena kita udah kecanduan. Dan kalau kita menyukai buku yang kita suka, kita akan kecanduan seperti itu juga. Dan beda cerita nih, kalau aku membaca sebuah buku yang emang dasarnya aku nggak suka buku tersebut, itu efeknya apa? Efeknya aku akan gampang bosan dan aku bakal mencem diri aku dan aku akan memikirkan bahwa membaca buku itu adalah hal yang nyulit banget, hal yang membosankan karena ya yang dibaca itu emang nggak disukai. Oleh karena itu kalau emang buku tersebut menarik bagi kita, kita akan lebih enjoy seperti yang tadi aku ceritakan. Lalu mungkin ada pertanyaan, gimana caranya buat tahu buku itu suka apa nggak suka? Cara simpelnya kita harus explore, kita harus baca buku tersebut. Kalau kita nggak baca, kita nggak akan tahu. Seperti aku terkadang membaca sebuah novel dan bagiku novel tersebut aku kurang berminat kepadanya, aku akan langsung tinggalin novel tersebut dan aku akan mikir, oh ini buku nggak cocok sama aku nih. Dan bagi aku itu nggak menarik. Dan beda cerita lagi kalau aku mendapatkan sebuah buku, aku membaca sebuah buku dan aku tertarik kepadanya. Nah, itu kan sebagai tanda, oh aku tuh sukanya buku yang model kayak tadi loh. Nah, oleh karena itu cara paling simpel untuk mengetahui apakah buku tersebut menarik bagi kita, apakah topik tersebut menarik bagi kita, kita harus mencoba terlebih dahulu. Kita kan kalau misalkan kita ke Gramedia itu kan ada tuh biasanya satu buku sebagai sampel, kita baca dulu sekilas, kalau emang cocok itu boleh kita beli, kalau nggak cocok kita ya udah kita tinggalkan, kita nggak usah beli. Oleh karena itu dicoba terlebih dahulu. Misalkan kamu sukanya self development, ya udah kamu cari tuh di bagian self development itu banyak banget. Kamu sukanya novel, coba dulu baca novel yang mungkin itu bermanfaat bagi kamu, ya kamu explore dulu. Gas aja dulu, yang penting kamu udah tanemin di otak kamu bahwa membaca itu adalah sesuatu yang penting dan bukan sesuatu yang sangat membosankan. Itu tuh tips pertama yang bisa kamu praktekin sehingga kamu bisa membuat buku tersebut menjadi kesenangan tersendiri. Kita lanjut ke tips yang kedua. Nggak masalah untuk tidak menghabiskan sebuah buku. Nah, ini juga penting karena aku ngerasa berdosa banget kalau aku nggak menyelesaikan sebuah buku. Aku membeli sebuah buku dan aku nggak kelarin itu buku. Aku ngerasa aku nggak boleh pindah ke buku yang lain. Aku nggak boleh pindah ke buku B kalau buku A ini belum selesai. Dan ini salah banget dan teman-teman nggak usah ikut-ikutin kayak gini. Karena apa? Karena buku itu kan sama aja kayak konten. Misalnya aku membaca buku A, contohnya Atomic Habits. Aku membaca buku Atomic Habits ini kan awalnya aku pengen membangun kebiasaan baru. Tapi karena aku baru membaca setengah buku tersebut dan aku sudah menyelesaikan masalahnya, masalah aku udah selesai dan aku mau tinggalin buku Atomic Habits tersebut ya nggak masalah karena ya solusi udah dapat, konteksnya udah sesuai dengan aku tinggalin, aku cari buku yang lain dan nggak masalah. Dan ini nggak berdosa banget, kamu nggak masalah juga kalau misalkan sudah selesai dari buku yang kamu dapatkan. Sama kayak konten YouTube. Kita kan kalau nonton konten di YouTube mencari sebuah ilmu dan ilmu tersebut sudah kita dapatkan tapi videonya belum selesai.
ya kita tinggalkan, itu nggak masalah. Yang penting konteksnya udah dapet, solusinya udah dapet, dan kita udah bisa mempraktekinnya, kita tinggalin buku tersebut. Dan bagiku itu hal yang oke-oke aja dan nggak masalah banget kita lakukan. Kesimpulannya, kamu jangan ngerasa berdosa kalau misalkan buku tersebut belum kamu selesaikan dan kamu nggak enakan untuk pindah ke buku lainnya. Dan juga membaca 2 buku sekaligus dalam satu waktu itu bukanlah hal yang aneh juga. Sama aja kalau kita lagi sekolah kan, paginya belajar MTK. Setelah belajar MTK kita pindah ke buku lain IPA. Setelah IPA kita pindah ke Bahasa Indonesia. Ini kan 3 buku yang berbeda, akan tapi dalam satu hari. Ini juga bisa kita praktekin dalam buku-buku yang mesti kita baca. Oleh karena itu, intinya nggak masalah untuk kita berpindah selama konteksnya sudah dapat. Itu tips yang kedua. Kita lanjut ke tips yang ketiga. Membaca sedikit demi sedikit. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita emang baru nyemplung dan kita baru pengen menumbuhkan minat kita ke dalam membaca buku, kita membaca buku 1 hari 1 halaman itu bukan masalah banget. Dan kita nggak usah set target yang gila-gilaan dulu kalau emang di awal. Kenapa? Karena walaupun cuma 1 halaman 1 hari, selama itu compounding ataupun konsisten, nanti efeknya akan wah banget. Sebagaimana yang di dalam Atomic Habits dijelaskan, kalau misalkan kita hanya berkembang 1% setiap hari, maka di penghujung tahun, di akhir tahun nanti, kalau kita 1 tahun konsisten 1 hari 1%, maka efeknya itu sebanyak 37%. Dan itu hal yang nggak masalah banget. Ketika kamu pengen nyoba membaca buku dan coba merutinkannya, jangan deh langsung coba-coba, gue pengen langsung 3 jam, nggak bisa gitu, karena kamu akan rentan bosen. Dan aku juga pernah ngalamin, kalau aku punya target, aku pengen 1 hari 3 jam, apa hasilnya? Hasilnya aku akan gampang bosen dan aku gampang untuk menyerah dan mikir hal ini adalah hal yang berat. Padahal kita bisa mulai dengan sedikit demi sedikit, nanti juga lama-lama kita akan ada tuh rasa. Kalau misalkan kita udah konsisten 1 hari 1 halaman, besoknya 1 hari 1 halaman lagi, besoknya 1 hari 1 halaman lagi, nanti ada saatnya kamu itu ngerasain kalau aku tuh nggak bisa kalau 1 hari tanpa membaca 1 halaman. Nah, kalau udah ada rasa kayak gitu, kamu bisa tuh tambah targetnya. Seperti 1 hari mau 3 halaman, gitu terus berulang kali sampai nanti ada waktunya 1 hari itu kamu bisa sampai 10 halaman mungkin. Itu kamu naik tingkatannya naik sedikit demi sedikit, dan bukan langsung dari 1 halaman langsung 1 bab ataupun 1 halaman langsung 1 buku dalam 1 hari. Enggak, itu kita sedikit demi sedikit aja. Itu tuh tips ketiga yang bisa kamu praktekin. Kamu bisa membaca sedikit demi sedikit untuk melatih terbiasaannya kamu sehingga kamu terbiasa. Dalam mempraktekin 3 tips tadi, aku juga udah melaksanakannya dan itu menghasilkan efek yang luar biasa banget. Terutama di bagian ketiga ini sangat-sangat berpengaruh banget untuk diri aku pribadi dalam menumbuhkan rasa ini. Dan teman-teman juga bisa menggunakan cara ini supaya kamu bisa membaca buku dan juga kamu bisa menjadi bagian dari 0,001% tadi ataupun menjadi 1 dari banding 1000 orang tadi, sehingga wawasan kamu juga lebih luas dibandingkan teman-teman kamu yang nggak pernah membaca buku mungkin ataupun yang kerjanya cuma scrolling sosial media doang. Kalau kamu nggak bisa lebih unggul dari teman-teman kamu bisa lebih unggul daripada diri kamu yang sebelum suka membaca buku tersebut. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Buat kamu yang masih suka kebosanan membaca buku nih, kamu bisa tonton video selanjutnya seputar buku ini. Kutunggu di sana ya, bye-bye.